Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan mereview sebuah speaker dari Marshall, yaitu Marshall Emberton 2. Oke, kita lihat kotaknya dulu. Di sini ada tulisan 30 jam untuk playtime-nya. Ini stiker dari TAM. Ini artinya resmi yang Indonesia. Oke, ini ada spek-speknya ya. Dimensinya, beratnya 0,7 kilo, warna black and brass, compatible apps, dia bisa support untuk aplikasi. Oke, di belakangnya ada fitur-fiturnya, Marshall Signature Sound, 30 jam playtime, kemudian ada stack mode, kemudian ada rating IP67, tahan air dan debu, Bluetooth 5.1. Oke, ini ada SNI segala macam stiker karena ini ori. Oh ya, saya udah lama nggak upload ya, soalnya kemarin saya sakit tenggorokan jadi susah mau ngomong. Ini pun suara kayaknya agak beda nih suaranya, jadi ya itulah. Oke, kita buka aja langsung. Oke, di sini ada tulisan established 1962, artinya dari tahun 1962. Jadi ini speaker udah legend lah nih, udah brand lama ya. Anak-anak band pasti tahu brand-brand Marshall nih. Kita cek dulu, ini ada speakernya di sini. Oh ya, ini ada kabel ya, kita lihat dulu. Nah, ini kabelnya ada tulisan Marshall detail ya, ada tulisan Marshall di sini. Kemudian ada diamond gitu, tipe A ke tipe C. Oke, itu aja kabel datanya. Kemudian ini speakernya, kita buka dulu. Oke, ini ada buku petunjuk atau ya dokumen-dokumen, kartu garansi, safety warningnya, ini quick start guide-nya yang nggak pernah dibaca juga. Oke, isinya itu aja. Kita langsung fokus ke speakernya. Saya awaskan dulu ya. Jadi ini dia speakernya. Oke, Marshall. Nah, dimulai dari bodinya dulu ya. Jadi bahan material bodinya ini sekelilingnya rubber. Ini rubbernya empuk dan ini sebenarnya bisa dilepas-lepas ini rubbernya nih. Tuh. Di sini bahan rubber semua sampai ke belakang nih, bagian bawahnya juga dilapisin rubber. Ada tulisan-tulisan. Tuh, grillnya grill bahan metal, logonya dari plastik. Tuh, ini yang belakangnya. Jadi konfigurasi drivernya dia ada dua. Di sini ada ukuran 2 inci. Kemudian di sini juga ada. Jadi dia Marshall menyebutnya stereophonic. Jadi biasa kan stereo kiri kanan, kalau dia depan belakang dia. Sini satu, di sini satu. Jadi dia ini speaker 360 derajat. Ini dia untuk port charge-nya udah tipe C. Kemudian di sini ada tombol untuk plus minusnya, tuh pakai joystick gitu dia, kayak zaman-zaman HP Nokia dulu ya. Tuh. Nah, kemudian ini untuk kiri kanan untuk previous sama next songnya. Di sini ada tombol untuk Bluetooth, ada tulisan Emberton 2. Kemudian di sini ada indikator baterai. Oke, itu aja. Kita coba hidupin ya. Suara ininya, voice promnya coba kita dengerin ya. Ada suara gitar tuh. Oke, ini indikator baterainya ada di 80%. Oke, langsung aja kita cek sound ya. Volume di sekitar 40-50%.
best place, and I'm gonna tell you. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I'm not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong, it's missing a bite. Feeling broken-hearted over something that never was, never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. I guess it wasn't true. If I only knew what you put me through, I don't deserve this. I thought it'd be me and you. Hard to be your friend when you act this way. What message are you trying to send? What's this game you play? Tell me that you love me and you need me, but leave me out to dry. Oh, I thought it'd be me and you. Oke, baik, segitu aja untuk cek soundnya. Oke, untuk soundnya menurut pendapat saya pribadi, ini tuningannya sebenarnya netral tapi agak ke V-shape, jadi vokalnya agak mundur, treble-nya sama bassnya extend ya. Oke, jadi untuk bassnya ini udah hitungannya udah termasuk deep ya. Walaupun ukurannya yang sekecil ini udah termasuk deep bassnya. Kemudian halus juga. Midnya enak, midnya cuman agak mundur sedikit sih dibanding kayak Bose Flex gitu kan. Kalau Bose kan beneran netral itu, kalau ini agak V-shape jadi dia agak mundur sedikit, tapi nggak sampai kayak Bose Mini gitu. Yang Bose Mini itu kan sampai agak warm gitu kan. Kalau ini sih enggak sih, vokalnya masih ada, masih terasa, cuman nggak terlalu maju gitu. Kemudian yang paling saya suka ini sebenarnya di treble nih. Treble-nya tuh enak, dia detail-detailnya berasa halus gitu. Memang dia termasuk extend treble-nya tapi nggak bikin sakit telinga. Jadi ini nyaman sih. Bahkan ini kalau untuk di jarak dekat saya lebih nyaman pakai Marshall ini dibanding Bose Flex tuh. Lebih nyaman nih kalau untuk jarak dekat. Nah, cuman memang kekurangannya menurut saya dia di bagian bassnya itu kalau udah di volume 70% itu udah mulai hilang, jadi lebih break gitu. Nah, jadi dia memang bagus tapi cuman sampai di volume 70% menurut saya. Udah di atas itu udah susah sih, agak kurang. Jadi ini sebenarnya untuk loudness ini kuat, cuman ya itu tadi di volume 70% ke atas agak kurang enak suaranya. Karena bassnya udah mulai, mungkin dia kan supaya nggak distorsi kan di volume tinggi, jadi dia diturunkan tuh bassnya. Cuman ya itu tadi nggak sestabil Bose ya. Kalau Bose kan volume atasnya itu masih dapat bassnya gitu. Jadi saya biasanya sebenarnya secara loudness udah oke, cuman ya itu tadi akhirnya ujung-ujungnya saya cuman pakai di 70% karena di atas itu udah kurang enak. Jadi ini masih kalah sama Bose kalau soal bass sama loudnessnya ya. Tapi overall ini asik suaranya karena dia 360 derajat, jadi dia ada kayak suara separasinya tuh dapat gitu. Ada kayak mewah gitu suaranya tuh. Bahkan lebih mewah suara dibanding Flex itu. Karena dia stereo kan. Cuman ya itu aja tadi yang bagian bassnya agak kurang menurut saya di volume atas, tapi untuk volume 70 ke bawah itu udah enak kok.
Ya overall itu aja sih menurut saya. Untuk suaranya, oh ya kita cek dulu aplikasinya. Jadi ini aplikasi Marshall, baterai 80% sama dengan indikator di sini. Nah jadi menurut saya ini sama kayak speakernya JBL, jadi nggak bisa lihat JBL charge ya, nggak bisa lihat JBL charge 5 kemarin, nggak bisa lihat indikator baterai dari atas ini atau dari dalam sini, nggak bisa juga tuh. Jadi harus lihat dari sini. Ini kita tekan ini biar dia tuh lampunya hidup kan tuh. Oke, ini 80%, di aplikasinya juga 80%. Di sini ada EQ-nya, EQ untuk Marshall nih bawaannya. Cuman dia nggak bisa custom EQ ya. Tuh, ini untuk meningkatkan treble dan bass. Tapi menurut saya dari 3 ini tetap yang bawaan Marshallnya yang paling enak. Kalau di mode yang ini dia kayak apa tuh? Terlalu bright, dan tuh juga suaranya kayak detail-detailnya tuh ada yang hilang gitu. Jadi tetap saya pakai yang ya ini EQ yang bawaannya. Sayang sekali nggak bisa custom EQ ya. Tapi bahkan di Emberton 3 juga nggak bisa atur EQ custom sih. Jadi ya nggak tahu kenapa Marshall nggak bisa, yang ini nggak bisa custom EQ. Sayang sekali sebenarnya. Andai dia bisa atur EQ custom pasti bisa banyak, cocok dengan banyak orang gitu kan. Tergantung kesukaan kita gitu. Jadi ini aja sih mode stuck sama ya itu sih. Ini ada ini nggak ada apa-apa sih, cuman EQ gitu aja sama lihat baterai. Jadi agak susahnya lihat baterainya harus dari aplikasi atau dari sini, nggak bisa langsung dari atas ini kan. Oke, kalau dibandingin Bose Flex Gen 2 ini, menurut saya kalau untuk volume rendah ini suaranya lebih enak menurut saya, lebih mewah karena dia stereo tuh berasa ada separasinya, sedangkan Bose ini kan mono juga tapi dia satu aja gitu kan. Jadi separasinya tuh agak kurang gitu, sound stage-nya gitu. Nah, tapi untuk overall memang masih enakan Bose karena dia Bose ini stabil sampai di volume atas gitu. Jadi ini volumenya kepake gitu, volume tingginya kepake. Kalau ini volume tinggi menurut saya kurang, jadi kita main di volume rendah atau sedang aja sih. Itu untuk harga dulu waktu baru ya. Ini sebenarnya sama harga sama Bose ini 2,8 atau berapa gitu. Tapi kemarin terakhir sebelum ini di apa? Kemarin masih dijual tuh. Saya lihat harganya masih turun sampai ke 2 juta nih kemarin. Jadi yang Emberton 3 kan 2,8, yang ini Emberton 2 karena udah lama mungkin diturunkan harganya jadi 2 juta. Nah itu. Tapi sekarang kayaknya udah nggak dijual lagi sama Marshall officialnya. Kayaknya udah stok yang baru yang Gen 3 kan. Jadi ya itulah, asik sih speaker ini. Tuh, kalau build quality ini solid sih. Ya sama mewah lah kayak Bose juga nih. Tuh. Mantap sih, mau desainnya juga ya mungkin banyak lah orang suka nih desain retro ini kayak ampli Marshall gitu kan. Seriusnya jadi tombol-tombolnya pun enak, empuk gitu. Tuh enak mengoperasikannya, mudah. Enteng juga, ringan gitu kan. Motifnya motif kayak kulit tapi ini bahannya karet. Oke, kayaknya itu aja sih dari saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan nanti di komen aja di bawah ya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.